Salam God Lovers. Ketika kita andalkan Tuhan Yesus, maka Dia akan memberkati setiap kita. Mari pagi ini bawa hidupmu kepada Tuhan. Angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya, Kaulah Allah kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Glory bagi-Mu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom warga kerajaan, pemirsa Diaspora TV. Senang sekali berjumpa dengan Anda lagi dalam rangkaian seri selama 6 hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar supaya kebenaran yang kita ketahui ini dapat memerdekakan setiap kita. Saya akan mengajar selama 6 hari ini tentang Kingdom Worship, penyembahan yang berbasis kerajaan Allah. Untuk mendasarinya, mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 dan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pertanyaan pertama yang akan kita perlu jawab adalah, kata pertama penyembahan itu di Alkitab ada di mana?
Nah, kalau kita perhatikan tentunya dari bahasa aslinya yaitu Ibrani di kitab Perjanjian Lama, itu terdapat di Kejadian pasal yang kedua ayat ke-15 ketika Tuhan memerintahkan kepada Adam untuk mengusahakan taman tersebut, Taman Eden. Sedangkan Eden sendiri kita tahu persis artinya the spot of the presence of God, yaitu titik dari hadirat Tuhan, atau bicara tentang the place of the presence of God, tempat hadiratnya Tuhan itu sendiri. Nah, di taman itu tugas pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mengusahakan. Nah, untuk apa? Bekerja. Jadi manusia dapat mandat untuk bekerja, mengusahakan taman itu. Nah, kata Ibrani yang dipakai di situ adalah abad. Dari kata abad di situ muncullah kata berikutnya avoda. Nah, avoda di situ berbicara tentang apa? Penyembahan kita. Artinya begini, pekerjaan kita seharusnya menjadi wujud dari penyembahan kita. Nah, dalam perspektif kerajaan, penyembahan itu bukan hanya dibatasi dengan waktu kita nyanyi, angkat suara, mengangkat tangan, sujud, bertelut dan sebagainya. Itu bagian dari ekspresi. Tetapi hakikat daripada penyembahan yang sejati, kita bisa melihat bahwasanya pekerjaan kita pun harus menjadi penyembahan kita. Artinya segala yang kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan, marilah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah penyembahan. Jadi kalau Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, itu sebetulnya adalah wujud penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kalau Anda berumah tangga dengan baik, sebagai suami memelihara istri anak-anak, mengasihi istri dan melindungi bertanggung jawab atas keluarga, Anda sedang melakukan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan sebagai siapapun kita, pelayan Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati, maka itulah bentuk penyembahan kita di hadapan Tuhan. Jadi siapapun di antara kita, ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itulah penyembahan kita. Kabar baik bukan? Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah apa itu sebetulnya kingdom worship? Ya, penyembahan yang berbasis kerajaan, tentunya kita bisa melihat bahwa Anda tidak akan pernah menemukan kata penyembahan dalam sistem pemerintahan manapun di dunia ini kecuali kerajaan. Kita melihat dalam kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, kalau orang menjumpai rajanya lewat di jalan misalnya, maka mereka akan memberikan sikap penghormatan sambil berkata, Your Highness, ya, Your Majesty, yang mulia, seperti itu. Nah, sikap ini cuma ada di dalam apa yang disebut sistem kerajaan. Nah, kita tidak menjumpai istilah penyembahan dalam sistem pemerintahan republik ataupun demokrasi sekalipun. Sebab kita tidak mungkin menyembah presiden, kita tidak mungkin menyembah perdana menteri, ya, kita hanya menyembah raja. Dan jangan lupa, Anda dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Selain kita warga negara Republik Indonesia NKRI harga mati, tapi kita juga warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu, pola penyembahan kita sebagai warga kerajaan dan tentunya memandang Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Jadi ingat baik-baik bahwa seluruh aktivitas hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, itu merupakan wujud penyembahan kita. Jangan dibatasi hanya karena mengangkat tangan, dan biarlah saudaraku lakukan dimanapun Anda berada, sebab kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah uang, kita jadi seperti uang, nilainya naik turun, tidak akan ada hal yang menentu. Tapi kalau kita menyembah Yesus Kristus, kita akan semakin diubahkan menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Saya menulis satu buku Kingdom Worship ini, Anda bisa dapatkan lebih jauh apa yang saya jelaskan selama 6 hari ini. Anda bisa hubungi dan Anda bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Mari, Tuhan memanggil Anda sejak penciptaan untuk apa? Menjadi penyembah. Bukan penyanyi, tapi penyembah.
Mari kita berdoa. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Dan berkati Tuhan seluruh umat-Mu, agar supaya kami sadar bahwa kami dipanggil menjadi penyembah. Buat kami Tuhan menyadari seluruh aktivitas kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah wujud penyembahan kami. Terima kasih sebab kami akan jadi sama seperti yang kami sembah. Kami akan menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-Mu Tuhan, biarlah sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami belajar mengekspresikan semua yang kami lakukan terbaik hanya untuk Tuhan. Karena itulah penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.